剑虽是一品仙器，谁说我的目标是你呢？ Yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, cerita berlanjut di mana setelah bertemu dengan teman lama dan mendapatkan beberapa teman baru di tambang kristal kemarin, Muyun dan kawan-kawan pergi ke sebuah danau di mana Lord Muyun malah diserap ke dalam danau tersebut. Terlihat di sana setelah dijelajahi, Lord Muyun melihat sebuah pagoda megah. Tentunya ia pun benar-benar sangatlah kaget karena biasanya menara tinggi seperti ini harus naik dari bawah ke atas. Tapi di sana malah ada sebuah jembatan kayu yang terhubung dengan menaranya. Pada akhirnya karena penasaran, Lord Muyun pun bergegas masuk ke dalam. Di dalam ia melihat sebuah patung monster dan menemukan beberapa pil berharga, yaitu pil energi manusia kelas terbaik. Sontak tanpa basa-basi lagi, Lord Muyun langsung mengambil semuanya, ya kan? Selain itu di sana ternyata juga ada formasi pola Ro 8 keganasan. Di mana menurut informasi dari Rojusian, formasi 8 keganasan ini butuh 8 jantung binatang buas sebagai kuncinya. Tapi Lord Muyun yang melihatnya malah memutuskan untuk memecahkan formasi itu. Dalam sekejap, ia pun melemparkan beberapa batu spiritual untuk memicu formasinya. Namun ternyata karena hal itulah membuat monster penjaga pun malah tersadar. Bahkan monster itu juga mengeluarkan jiwa pedang peri. Sudah jelas tanpa banyak basa-basi lagi, Lord Muyun langsung menyerapnya ke dalam pedang miliknya. Rojusian yang melihatnya langsung mengatakan kalau pedang dari Lord Muyun memang adalah artefak peri. Tapi jika semua rune pada tubuh pedang bisa ditingkatkan, kualitasnya juga akan meningkat menjadi kelas langit. Adapun monster sendiri dia bernama Hewang, selaku binatang buas yang sudah dirana peri bumi tingkat pertama. Di sana ia bilang setelah bertahun-tahun disegel oleh pedang peri, tak disangka dirinya malah diselamatkan oleh Lord Muyun. Tapi alih-alih berterima kasih, Hewang malah ingin menjadikan Lord Muyun sebagai nutrisi pertamanya. Terjadi pertarungan. Namun tanpa diduga, Lord Muyun malah tak bisa menyentuhnya sama sekali. Semua serangannya seolah tembus pandang. Di sanalah Hewang bilang ketika seseorang masuk ke menara ini, maka tak akan bisa keluar lagi. Tapi jelas, menyadari kalau hadirnya Hewang karena dipicu oleh titik formasinya, Lord Muyun malah tersenyum tipis dan kembali menyerangnya habis-habisan. Awalnya Hewang tetap saja meremehkan karena katanya Lord Muyun tak akan bisa menyentuhnya. Namun sayang, tujuan Lord Muyun memang bukanlah monster tersebut, melainkan adalah titik formasi ya lur yang. Dan benar saja, begitu titik formasi dihancurkan, Hewang seketika langsung tersegel lagi. Sementara di atas, Loyun yang menyadari kalau Lord Muyun masih tak kunjung keluar, ia pun mulai khawatir dan malah mengambil inisiatif untuk nyebur juga ke danau itu. Sayangnya di saat itu juga lah Loyun pun langsung terpental lagi. Untungnya di waktu yang sama, Lord Muyun pun akhirnya keluar sembari menolong wanita tersebut. Yang ternyata permukaan danau ini adalah formasi peri. Jadi manusia yang belum mencapai kerana peri tak akan bisa masuk ke dalam. Barulah setelah itu mereka pun langsung keluar lagi. Katanya pasti ada seseorang yang akan mencarinya. Dan benar saja, setibanya di tambang lagi, kita diperkenalkan oleh pengawas tambang yang bernama Diao Jengsan. Sebuah eksistensi yang sudah dirana peri tingkat kedua. Tentunya ia pun langsung mempertanyakan siapa yang sudah membunuh Siren kemarin.
Salah satu pasukan bilang kalau Muyunlah yang membunuhnya. Jadi ia pun meminta agar Diao balas dendam. 你要替人哥报仇啊！ Di sana pasukan ini juga sangatlah bacot karena katanya si Ren adalah anak kesayangan dari pengawas Diao. Tapi sialnya di tengah bacotan itu, Lord Muyun yang habis kesabaran langsung mengeksekusinya di tempat itu ya lur ya. Sontak Diao yang melihatnya benar-benar sangatlah marah. Namun ketika ia mau menyerang balik, kali ini Prilinlah yang akhirnya muncul dan menghukum pria tersebut, ya kan? 好大的狗胆！ Hal itu membuat Diao pun menanyakan kenapa Prilin datang ke sini. Namun jelas pernyataan itu langsung membuatnya kesal karena memang kedatangannya ke sini memang sesuka hati. Pada akhirnya Diaolah yang mengatakan kalau asal-usul dari Lord Muyun tidaklah jelas dan mungkin ia adalah mata-mata. Apalagi Muyun juga sudah membunuh si Ren dan Wang Defang. Tapi alih-alih membelanya, Prilin tetap membela Muyun. Ia bahkan mengatakan kalau Muyun adalah sepupunya, ya kan? Di sana Prilin bilang dengan tampang Lord Muyun yang putih bersih serta berwibawa, ia bukanlah mata-mata ya lur ya. Waduh. 哪一点像奸细？ Alhasil Diaolah yang kali ini meminta maaf dan langsung bergegas pergi. Meski begitu, Diao tetap menaruh dendam dan pasti akan membalaskannya. Adapun untuk Prilin sendiri, ia lagi-lagi bersikap manis di hadapan dari Lord Muyun. Sontak melihat kerjanya yang cukup bagus, Lord Muyun kembali mengapresiasinya dan memberinya pil manusia kelas terbaik. Lagi-lagi karena sudah teramat senang, Prilin tak akan menganggap Muyun sebagai sepupunya lagi, melainkan adalah kakak kandungnya ya lur ya. Meski begitu, Lord Muyun tetap menanyakan kenapa Prilin datang ke sini. Yang ternyata ketua sekte sempat merasakan ada ruang rahasia yang terbuka di tambang ini. Oleh sebab itulah beberapa murid ditugaskan untuk memeriksanya. Mendengar itu, Lord Muyun pun bilang kalau di sini memang ada ruang yang rahasia. Di momen itulah Prilin langsung mengajak Muyun untuk pergi ke sana. Tapi melihat Prilin yang sangat manja dengan Lord Muyun, Lo Yun pun malah cemburu dan dengan sengaja memisahkan mereka berdua. Bahkan Lo Yunlah yang akan memimpin jalan untuk menuju ke danau kemarin. Singkatnya mereka pun akhirnya tiba di danau misterius itu. Namun tepat di saat itu jugalah muncullah kakak kandung dari Prilin beserta dengan wanitanya. Dia bernama Lin Xianxi dan Liu Yuyu. Sebuah eksistensi di ranah peri tingkat kedua. 林仙琪， Di sana melihat adiknya yang sangat nempel dengan Lord Muyun, Lin Xianxi sedikit menyinggungnya. Yang ternyata Diao tadilah yang melaporkan tentang Muyun kepada Xianxi. Adapun Yuyu sendiri, ia malah langsung menghina mereka berdua. Bahkan mengingat kalau Prilin ingin masuk duluan, Yuyu malah mencoba menyerangnya. Sayangnya Lord Muyun juga tak tinggal diam ya lur ya. Dalam sekejap ia pun menghentikan wanita itu. Tak hanya menghentikannya saja, Muyun bahkan langsung memberinya tamparan manja atas mulut busuknya tadi. 孙子， Hal itu membuat Xianxi pun sangatlah marah. Apalagi alasan adiknya tak pernah meminta pil lagi karena ternyata Prilin sudah memiliki lelaki bejat seperti Muyun, ya kan? Waduh. Namun sebelum pertarungan mereka terjadi, tiba-tiba muncullah satu pria lagi yang menghentikannya. Dia bernama Lin Yuan, sosok yang sudah di ranah peri tingkat 9. Yang ternyata sosok ini adalah kakek dari Xianxi dan Prilin. Di sanalah Xianxi pun langsung melaporkan kalau Muyun sudah membunuh si Ren, Wang Deva serta melukai kekasihnya. 还敢对月月动手？ Tapi bukannya membelanya, sang kakek malah memarahinya. Nyatanya jika sedang berada di luar, mereka harus memanggilnya dengan sebutan Tetua Lin. Adapun Tetua Lin sendiri melihat tubuh Muyun yang dipenuhi oleh aura kuat, bahkan beberapa rekan-rekannya juga ingin menerobos ranah. Ia pun tak mau macam-macam dan mengatakan kalau Muyun benar-benar sangat berbakat. Alhasil Tetua Lin pun langsung memberinya token pedang 1 daun agar Muyun bisa mengikuti ujian penerimaan murid. Bahkan jika lulus, ia menawarkan agar Muyun menjadi murid pribadinya saja. Tapi alih-alih langsung menyetujui, Lord Muyun bilang kalau ia akan mempertimbangkannya. Perkataan itu lagi-lagi membuat Xianxi pun cukuplah kesal.
Namun melalui telepatinya, Tetua Lin pun bilang kalau mereka harus bertindak dengan hati-hati. Ia bilang jika Muyun bisa dimanfaatkan itu sangatlah bagus. Tapi jika tidak, maka langsung hancurkan saja, ya kan? Waduh. 不能用就毁掉。 Pada akhirnya, tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun masuk ke ruang rahasia tersebut. Di saat itulah, Prilin pun mengingatkan agar Lord Muyun berhati-hati dengan Tetua Lin. Ia bilang meskipun itu adalah kakeknya, tapi Tetua Lin adalah ular berbisa. Namun Lord Muyun yang mendengarnya hanya mengatakan kalau ia sangat pandai dalam memainkan ular, ya lor ya. Singkatnya, mereka pun sudah berhasil masuk ke dalam dan sudah berada di depan menara megah. Tapi di waktu yang sama, langsung muncullah monster naga es yang menyerang Tetua Lin. Sontak Lord Muyun yang melihatnya hanya tersenyum tipis, ya kan? Tapi sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah di part berikutnya ia akan resmi bergabung dengan sekte ini? Kita nantikan aja ya lor ya. So, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten yang berikutnya. Hahaha. ありがとうよ。ありがとうよ。